Selamat siang Tribuners, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Madiun, Surabaya, tepatnya di Desa Melundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Ini adalah lokasi terjadinya insiden kecelakaan maut antara kendaraan motor Honda Beat dengan bus PO Neo Harapan. Dalam kejadian itu, satu orang meninggal dunia. Korban meninggal dunia adalah pengendara motor, dan saat kejadian kecelakaan itu pula, bus dan motor hangus terbakar. Saat ini polisi sudah melakukan olah TKP, termasuk memintai keterangan para saksi. Bisa Tribuners lihat di lokasi masih tersisa puing-puing bekas kebakaran, baik itu kaca maupun sisa-sisa bodi bus maupun motor. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait kronologi kejadian dan juga sosok korban meninggal dunia, yakni Bayu Dwi Ismanto, mari saksikan program Saksi Kata hanya di Tribun X. Ya, Tribuners, bisa Anda lihat di belakang saya ini adalah bus Neo Harapan yang terlibat kecelakaan dengan pengendara motor Honda Beat. Kejadian tersebut berlangsung di Jalan Raya Surabaya Madiun, tepatnya di Desa Melundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang, yakni pengendara motor, meninggal dunia di lokasi kejadian. Berdasar kronologi yang dihimpun oleh pihak kepolisian, kecelakaan bermula ketika pengendara motor Honda Beat bernama Bayu Ismanto melaju dari arah barat ke timur. Setibanya di Jalan Raya Surabaya Madiun, di Desa Melundo, mendadak motor yang dikendarai korban oleng ke kanan, kemudian terjatuh hingga menabrak bus Neo Harapan yang melaju dari arah berlawanan, yakni timur ke barat. Tubuh korban terpental sejauh 30 meter dari titik berhentinya bus. Kemudian motor yang dikendarai korban masuk ke kolong depan bus hingga terseret dan menimbulkan kebakaran. Petugas polisian sudah melakukan olah TKP, termasuk memintai keterangan saksi, dan sopir dan kenek bus yang sebelumnya dilaporkan menghilang, ternyata dari keterangan pihak kepolisian keduanya mengamankan diri di kantor Satlantas. Satlantas juga sudah mengevakuasi bangkai bus Neo Harapan termasuk motor di kantor Satlantas untuk proses lebih lanjut. Ya seperti itu anaknya, manut, terus sering setiap hari kan ngantar adik saya, anak adik saya sekolah tuh, antar jemput tiap hari itu, bapak kerja, ibu ya kerja, jadi saya ngantar jemput di Bayu itu, sering saya ngantar jemput sekolah, kelas 1 SMA kan anak adik saya. Tidak pernah membantai? Enggak pernah, entengan kan. Terus dikenal baik juga Bu ya? Kalau ya, sosialisasi diri itu lebih pendiam atau periang? Ramah, seneng guyon, seneng guyonan. Iya. Sama keluarga juga akrab? Iya. Banyak mas temannya juga banyak. Banyaknya Bang, dia ikut apa itu salah satu organisasi yang itu ya juga aktif gitu. Terus Mas Bayu ini anak berapa? apa? Dua. Anak berapa? Anak kedua. Dua dari dua bersaudara. Seperti di rumah tinggal bersama? Sama ibu, sama kakaknya. Ya sudah tidak ada. Sudah meninggal dunia gitu. Itu dengan tahu kejadian, tahu peristiwa itu dari mana? Ditelepon dari adik saya malam jam berapa mas? Sama masjid Jam 11. jam 11, terus saya telepon bapaknya di masjid, terus suruh saya pulang, disuruh ngecek di rumah sakit umum, katanya Bayu itu kecelakaan sama pacarnya, katanya yang meninggal pacarnya, ternyata pas dicek ternyata Bayunya yang meninggal. Bayunya yang meninggal. Terus bapak Di RSUD. Di RSUD Rumah Sakit Umum Nganjuk. Itu diminta keluarga langsung buat ngecek ya? Iya. Saya langsung ke UGD, terus di pihak UGD langsung disuruh di ruangan jenazah. Tak kirain Bayu itu nunggu pacarnya, ternyata Bayunya yang sendiri yang meninggal korban. Bayunya.
Kalau kalau apa namanya jenengan sama Pak Eko sama Bu Navia sendiri sebagai paman dan bibi. Ya betul paman. Terakhir ketemu sama Mas eh, Bayu sendiri ada Tanggal- kenangan mungkin Tanggal 11 Juli kemarin pas kesini, pas 19. 19 ya. 19 Pas sunate sekecil itu, di tangan pas liburan sekolah. sebelum kecelakaan sendiri sempat merayakan ulang tahun ya Pak. Ya, Iya, sebelum itu ya pas hari H itu. Ulang tahunnya itu setelah perayaan memulangkan pacarnya. Ya ternyata Pak No setelah ulang tahun itu kejadian kecelakaan sampai meninggal. Kalau ulang tahunnya sendiri Mas Bayu ya selesai. ya. Iya, Pas ya hari itu. tepat itu. Hari itu tepat, hari itu juga. Kan mau berangkat sih, gue protes hati toh. Kok nek pulang Belikan ngantuk obat. ngantene anu tak beli obat ngoten kali anu. Bajune niku omong kali duwe ngoten. Bae nggih niku terus video niku. Sampai saya ingin ngenteni obat. Sampai ngenteni niku sampai kali duwe niku. Masih sok ya. Iya, sampai Pikir enggak meninggal. Obatnya ditunggu terus. ngenteni obat. Terus itu apa Pak? Makan-makan bersama gitu ya temannya ya. Iya. Rumahnya Mas Bayu ya. Ya, jadinya ya. rumahnya Mas Bayu. Lalu Mas Bayu dikebumikan kapan? Malam itu juga setelah Langsung ya. di pemulasaran rumah sakit Nganjuk langsung dibawa ke Baron langsung Langsung jam dimakamkan. 2:30. Baru selesai pemakaman. Harapan untuk jalan raya yang ada di Lundo itu seharusnya dibuat penerangan yang terang mungkin, sama jalannya tuh udah bergelombang udah lama. Tolong dibenahi biar tidak ada timbul korban lagi. Himbauannya itu aja. Kronologi lengkap kejadian tersebut mulai kejadian tersebut pada tanggal 22 Juli, tepatnya hari Selasa, sekitar jam 20.30. Berawal dari kendaraan roda 2 dari arah barat menuju ke timur yang kecepatan sedang, melintas tepatnya di jalan Desa Ngundo, jalan raya Desa Ngundo. Itu keadaan oleng, jatuh sehingga ada bus dari arah yang berlawanan dari timur ke barat menabrak sampai kondisi kendaraan terseret sejauh 30 meter yang mengakibatkan kebakaran. Di situ korban dievakuasi, untuk penumpang bis aman, bisa keluar sebelum terjadi kebakaran itu. Korban sepeda motor dievakuasi, dibawa ke rumah sakit. Itu kondisinya sudah meninggal dunia di TKP. Sudah, jadi dicek sama tim medis, ternyata ada ya meninggal. Untuk jumlah penumpang bus sendiri, jumlah total sekitar 15 orang 15 orang. selamat semua ya. Pasca kejadian kan pihak sopir dan kernet bus itu sempat menghilang gitu. Ya, Nah, saat ini pripun, dan apakah sudah ditemukan sama Satlantas, sudah diminta keterangan atau saat ini sudah, karena menghilangnya itu bukan menghilang, sebetulnya mengamankan diri ke Satlantas Polres Nganjuk, karena sudah diperiksa. berarti bukan menghilang, Bukan. mereka justru Ya, mengamankan diri untuk ke Satlantas. Oke. Sejauh ini sudah ada berapa saksi yang diminta keterangan? Saksi yang dimintai keterangan ada beberapa saksi ya. Penumpang sama warga Iya, sekitar. penumpang. Berarti motor itu tidak langsung terbakar gitu. Artinya Karena terseret dulu. itu, Berarti mau posisinya percikan mungkin. terjatuh terus tertabrak oleh bus. Iya, Motor itu masuk kolong depan gitu. Kolong Iya. depan bus terseret hingga Terseret. memicu percikan api. ya, Terbakar. terbakar. Dan terus untuk imbauan pada pengendara atau pengguna jalan dan agar tidak ada kejadian serupa.
Baik, terima kasih untuk imbauan kami dari Polri terkait pengguna jalan agar lebih hati-hati, waspada utamanya. Terus jangan sampai melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan. Contoh seperti kalau mau memang belok mengubah arah, gunakan lampu sen. Tujuannya apa? Pengendara yang lain di depan maupun di belakang kalau ada lampu sen, kita tahu. Kita akan berubah arah dan sebagainya. Dan jangan lupa mematikan. Nah, itu yang utama. Terus kondisi jalan mungkin kalau memang itu kurang, ada banyak yang berlubang dan sebagainya, kami berharap yang pihak-pihak berwenang untuk memperbaiki, serta penerangan jalan kalau memang tempat-tempat tertentu yang sering menimbulkan laka karena lokasi gelap. Kami dari pihak kepolisian juga berharap kepada instansi yang berwenang yang mengurusi terkait tentang hal itu supaya bertindak untuk semua itu, menghindari daripada hal-hal yang tidak diinginkan, laka lantas yang ada di jalan. Dan jalan arteri sepanjang Wilangan sampai Kertosono itu memang jalur black spot ya. Kemarin di saat operasi Patuh itu sempat Satlantas berupaya memberikan edukasi pada mereka dan berpatroli di jalur-jalur black spot. Benar. Nah, benar. Mulai dari Wilangan sampai Kertosono lah, itu jalur-jalur black spot yang tertentu yang sering terjadi kecelakaan. Seperti kalau di Wilangan, tanjakan sana, tanjakan Manyung, itu juga banyak kendala. Kalau memang kendaraannya tidak bagus, tanjakan itu tidak bisa dilewati. Nah, akhirnya dapat mengganggu pengendara yang lain. Kalau yang di daerah Sukomoro sampai ke Kertosono, itu kan jalan lurus, jalan lebar, jalan besar. Itu banyak pengemudi yang memacu kendaraannya dengan begitu cepat. Padahal di situ banyak istilahnya kiri kanan, perusahaan-perusahaan, karyawan-karyawan dan sebagainya itu. Makanya harus lebih berhati-hati untuk waspada terhadap jalur-jalur yang dilalui daerah mulai wilayah Nganjuk, Kertosono sampai Wilangan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menekan angka kecelakaan dan juga menimbulkan fatalitas itu apa nih dari Polres Nganjuk sendiri? Apakah melakukan edukasi secara gencar menyeluruh, menyasar dari pelajar sampai kalangan dewasa atau gimana? Baik, untuk langkah-langkah untuk antisipasi kejadian laka lantas di wilayah Nganjuk itu sudah banyak dilakukan. Setiap hari ada yang melalui kemarin melakukan kegiatan pengambilan pembina apel di seluruh kalangan pelajar serentak yang memberikan himbauan, utamanya menghimbauan terkait dengan keselamatan berlalu lintas. Yang berikut pemasangan spanduk-spanduk, pemasangan himbauan-himbauan daerah-daerah tertentu yang sifatnya rawan laka itu sudah dipasang untuk memberikan masyarakat edukasi supaya lebih berhati-hati di lokasi tersebut. Terus himbauan-himbauan kepada masyarakat oleh Babin Kamtibmas itu sudah banyak dilakukan. Hampir setiap ketemu orang, Babin Kamtibmas menyampaikan himbauan terkait laka lantas, bahaya yang kejahatan dan yang lain yang sifatnya mengancam masyarakat, itu sudah dilakukan semua. Banyak hal lagi yang terkait dengan brosur, pembagian brosur-brosur, apalagi saat operasi Patuh ini. Bahkan nggak hanya tersirat, nggak langsung dari dua arah, langsung bertemu dengan pelajar, tapi juga mempraktekkan bagaimana memasang helm dengan baik dan juga bahkan memberikan helm kepada pelajar. Iya, itu sebagai edukasi mengingatkan kepada masyarakat yang khususnya pelajar. Kalau memang belum waktunya, ya janganlah berkendara. Karena apa? Mereka itu belum mungkin untuk strategi, untuk menjaga keamanan dan sebagainya terkait
berlalu lintas belum mampu di situ. Terus kemarin juga dilakukan upaya pemberian hadiah, pemberian bingkisan berupa helm SNI dari Pak Kapolres kepada pelajar. Itu pun juga mengingatkan bahwasanya pentingnya diri kita untuk diamankan, terutama kepala dalam hal berlalu lintas, karena fatal kalau memang sudah kepala yang menjadi sasaran kecelakaan. Apalagi pelajar ini sebagai penerus generasi menerus bangsa ini, jadi harus betul. Generasi penerus bangsa, kalau memang sudah ada hambatan seperti laka lantas ataupun kejadian-kejadian kriminal yang lain, itu kan sangat-sangat disayangkan karena mereka nanti akan mengganti yang sudah usia-usia dini, usia yang mau memimpin masa depan. Ya, memimpin masa depan itu. Setelah Tribuners saksikan wawancara dengan pihak kepolisian maupun pihak keluarga korban, diketahui kronologi lengkap mengenai insiden kecelakaan maut antara motor Honda Beat versus bus Neo Harapan yang terjadi pada Selasa pukul 20.30 atau jam setengah 9 malam yang terjadi di Jalan Raya Surabaya Madiun, tepatnya di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Kejadian ini tentunya menyisakan duka mendalam keluarga korban, karena korban sendiri dikenal sebagai sosok pribadi yang penurut dan juga baik. Saat ini keluarga korban masih merasakan duka, dan polisi mengimbau pada para pengendara untuk selalu menaati peraturan berlalu lintas dan juga selalu berhati-hati dalam berkendara untuk mencegah kejadian kecelakaan serupa. Dari Nganjuk, Jawa Timur, dan Indra Kusuma, Ahmad Semul Haq melaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.